Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu dalam belajar unik biologi bersama Bapak Musa bin Nawawi atau kadang disebut Guru Besar Caling. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk dalam pembahasan lanjutan materi sel yaitu jaringan. Ya, sebelum kita lanjut kepada para ananda, Bapak Ibu Guru Biologi diharapkan untuk bantuan subscribe akun ini. Dan bila video ini nanti berkesan, silahkan like dan kami harapkan komentar saran yang bisa membangun akun ini supaya lebih maju dan lebih berguna bagi kehidupan kita masing-masing. Oke, saya berikan waktu untuk subscribe terlebih dahulu, kemudian like videonya. Oke, makasih Bapak Ibu dan Anda semua. Untuk kesempatan kali ini, seperti yang saya bilang tadi, bahwa kita akan masuk di materi tentang jaringan. Jaringan ya. Jadi, dalam hierarki kehidupan, setelah kita membahas tentang sel, maka kita naik satu tingkatan ke tingkatan jaringan. Saya perbesar dulu ya layarnya, supaya kita bisa lebih melihat dengan seksama. Ya. Jadi judulnya adalah jaringan ya. Jaringan. Jadi jaringan itu apa sebenarnya? Jaringan itu mungkin Ananda semua sudah memahami bahwa jaringan itu adalah kumpulan sel yang memiliki bentuk, ukuran, dan fungsi yang sama. Nah, di pembahasan ini kita bagi dua bagian nanti videonya. Video pertama ini kita akan bahas tentang jaringan tumbuhan, dan video kedua nanti kita akan bahas tentang jaringan hewan. Sebelum kita lanjut, kita dulu melihat peta konsep bagaimana pola belajar kita nanti di pembahasan tentang jaringan. Ya, ini sudah terbagi dua. Ada jaringan tumbuhan, ada jaringan hewan. Oke. Nah, nanti selanjutnya di jaringan tumbuhan nanti itu kita akan pelajari ada dua jenis macam jaringan. Ada namanya jaringan meristem, yang kedua ada namanya jaringan dewasa atau biasa disebut dengan istilah jaringan permanen. Kemudian jaringan meristem nanti itu akan dibagi lagi menjadi meristem primer, ada juga meristem sekunder. Apa bedanya nanti kita bahas bersama. Kemudian jaringan dewasa itu dibagi menjadi 5 ya. Ada jaringan epidermis, jaringan penguat, jaringan periderm, jaringan pengangkut, dan jaringan parenkim. Ya, sedangkan untuk pokok bahasan jaringan hewan nanti itu kita akan mempelajari tentang jaringan vital, jaringan otot, jaringan saraf, jaringan ikat ya. Kemudian kita masuk di pokok bahasannya tentang jaringan tumbuhan ya. Ya, kita masuk di jaringan tumbuhan terlebih dahulu. Nanti di video kedua baru kita masuk di jaringan hewan. Oke. Nah, sekarang kita masuk di jaringan pada tumbuhan. Ya, seperti yang saya definisikan tadi bahwa jaringan itu adalah kumpulan sel-sel yang memiliki bentuk, ukuran, dan fungsi yang sama. Nah, pada tumbuhan jaringannya itu dibagi menjadi dua, yaitu jaringan meristem atau biasa disebut jaringan muda, dan yang kedua adalah jaringan dewasa atau jaringan permanen. Ya. Kemudian apa sebenarnya itu jaringan meristem? Nah, sekarang jaringan meristem itu memiliki ciri sel-selnya seperti kubus, berdinding tipis dan aktif membelah. Jadi ini adalah cikal bakal terbentuknya organ-organ pada tumbuhan. Jadi sebelum organ-organ pada tumbuhan itu dibentuk, selalu didahului dengan pembelahan sel pada jaringan meristem. Kemudian terdapat pada pucuk batang dan ujung akar. Ya, jadi kalau mau mendapatkan jaringan meristem, silakan lihat namanya pucuk batang dan ujung akar ya. Akar menjadi panjang gara-gara meristem. Batang pun menjadi tambah tinggi karena di ujung batang itu terdapat pucuk. Jadi jaringan meristem itu banyak didapat di pucuk atau ujung akar. Kemudian jaringan meristem secara umum itu dibagi menjadi dua, jaringan meristem primer dan meristem sekunder. Ya. Nah, ini gambar dari pembesaran
pada batang tumbuhan tentang jaringan meristem. Jadi jaringan meristem itu nanti yang berada di ujung batang itu disebut dengan meristem apikal. Lanjutan dari meristem apikal nanti itu adalah meristem lateral. Ya, jadi ini yang aktif membelah. Ini meristem lateral juga aktif membelah, tapi tidak secepat dengan meristem apikal. Kemudian terdapat daerah pembentangan sel, sel-selnya menjadi memanjang. Kemudian di gambar lainnya ada didapatkan daun yang merupakan daun muda. Jadi daun muda ini awalnya berasal dari pucuk. Pucuk itu adalah jaringan meristem. Oke? Nah, kemudian pada daerah daun biasa kita dapatkan di ketiak daun ada kuncup lateral. Jadi ini nanti akan memunculkan percabangan pada daerah batang, ya. Kemudian pada daerah batang juga ada jaringan pengangkut. Nah, biasa di sini terdapat pada jaringan xilem dan jaringan phloem. Kemudian terdapat pula korteks yang menjadi perantara antara jaringan epidermis dan jaringan bagian dalam dari batang. Oke? Nah, sekarang diperbesar lagi. Nah, ini jaringan meristem pada akar. Ya. Jadi ada daerah pemanjangan, pematangan, ada daerah pembentangan, dan daerah meristem apikal pada akar. Ini ya, jadi pada akar itu terdapat tudung akar, bagian ujung dari akar yang selalu memanjang dan melindungi meristem. Kemudian di bawah dari tudung akar itu terdapat meristem apikal akar. Jadi meristem awal yang terdapat pada akar, kemudian terdapat daerah pembentangan. Ananda semua, Bapak Ibu guru bisa melihat gambar ini ya. Jadi gambarnya itu daerah paling ujung dari akar itu memiliki struktur yang lebih komplit, lebih rumit, memiliki bagian sel yang lebih padat, sedangkan daerah bagian atas ini, daerah pematangan dan daerah pembentangan itu sel-selnya menjadi lebih lebar, lebih memanjang ya. Jadi semakin ke ujung itu semakin padat jumlah sel yang aktif melakukan proses pembelahan. Oke? Nah, kemudian pada daerah akar itu terdapat bagian-bagian epidermis, kemudian jaringan pengangkut agak di dalam, jadi ini dekat dengan daerah pertengahan dari akar. Kemudian terdapat rambut-rambut akar yang fungsinya menyerap makanan. Kemudian ada calon kambium, biasa disebut dengan istilah prokambium, dan terdapat meristem lateral. Jadi meristem lateral adalah lanjutan dari meristem apikal. Oke. Selanjutnya terdapat pula namanya protoderm. Ya, protoderm ini cikal bakal epidermis pada daerah akar ya. Oke. Nah, seperti pada kita lihat ini gambar tadi, ini adalah bentuk kecamba ya. Jadi kecamba itu kalau berkecamba biji, maka dia akan mengeluarkan radikula atau calon akar. Ini akan memanjang terus. Nah, kemudian di akar itu terdapat bulu-bulu akar yang membantu proses penyerapan makanan sehingga nanti biji akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Oke. Nah, sekarang yang kedua namanya jaringan meristem atau jaringan permanen. Jaringan meristem ini adalah lanjutan dari jaringan permanen adalah lanjutan dari jaringan meristem. Nah, jaringan permanen meliputi jaringan epidermis, jaringan parenkim, jaringan penguat, jaringan pengangkut, dan periderm. Ya, apa saja itu? Ya, kita bahas satu-satu lagi ya. Kita mulai dari jaringan epidermis. Jaringan epidermis ini biasa disebut kulit. Nah, jaringan kulit ini pada tumbuhan itu memiliki fungsi melindungi jaringan di bawahnya. Kemudian dia memiliki ciri-ciri sel-selnya pipi, ya, dan tersusun rapat. Kemudian sel-selnya dapat mengalami modifikasi. Jadi sel-selnya ini dapat mengalami perubahan bentuk, ya, seperti pada daerah batang itu biasa kita lihat kulit-kulitnya itu memiliki duri. Jadi duri itu adalah atau spina itu adalah
modifikasi dari kulit ya. Kemudian di penampang daun ini kita bisa melihat gambarnya bahwa di daerah jaringan epidermis itu dilapisi oleh jaringan zat lilin yang biasa disebut dengan istilah kutikulah ya. Kemudian juga terdapat epidermis pada daun itu, ini nggak ada penampang daun. Jadi ada namanya epidermis atas dan epidermis bawah. Karena daun itu ada bagian atasnya, ada juga kulit bagian bawah. Kemudian di daun terdapat berkas pembuluh atau berkas pengangkut. Nah, di sini kaya akan pembuluh floem yang mengantar hasil fotosintesis untuk disalurkan atau diedarkan ke seluruh bagian tumbuhan bagian bawah ya. Kemudian terdapat pula sel-sel klorerenkim. Sel-sel klorerenkim ini adalah sel-sel yang bisa menyimpan cadangan makanan nanti ya. Kemudian di jaringan daun terdapat namanya jaringan pelisade. Kemudian jaringan bantunya adalah jaringan bunga karang atau biasa disebut dengan istilah jaringan spons. Oke, jadi satu jaringan pada tumbuhan namanya jaringan epidermis. Ternyata di dalam jaringan itu masih ada bentuk-bentuk yang lebih spesifik yang memiliki fungsi tersendiri. Nah, ini gambar jaringan daun. Oke, perhatikan baik-baik ya. Jadi, kita lanjut lagi. Kemudian, ini contoh-contoh modifikasi sel-sel epidermis. Seperti saya bilang tadi bahwa di jaringan epidermis itu memiliki perubahan bentuk. Jaringan kulit itu memiliki perubahan bentuk. Ada yang berubah menjadi stomata. Stomata atau mulut daun. Ya, nanti kalau ada kegiatan praktek, Ananda semua dan Bapak Ibu guru bisa melihat langsung stomata ketika melakukan pengamatan dengan melihat penampang pada daun. Jadi stomata ini adalah mulut daun, tempat keluar masuknya zat atau gas ke dalam daun ya. Kemudian ada juga namanya trikom. Trikom ini adalah bentuk-bentuk permukaan kulit pada batang ya. Biasa terdapat bulu-bulu atau seperti spina ya. Kemudian biasa juga dia berubah menjadi dalam bentuk perubahan modifikasi berbentuk duri. Kemudian yang kedua setelah jaringan epidermis pada tumbuhan ada namanya jaringan parenkim. Jaringan parenkim itu apa? Jadi parenkim itu memiliki fungsi regenerasi. Jadi inilah regenerasi itu artinya ketika ada bagian tumbuhan yang lepas dari tumbuhan itu maka dia akan berusaha untuk membangun pembentukan atau perubahan bentuk ke bentuk yang lebih bagus, yang baru ya. Kemudian untuk fotosintesis, jadi di sini tempat berlangsungnya fotosintesis. Untuk respirasi, jadi pernapasan tumbuhan itu dilakukan oleh jaringan parenkim. Untuk sekresi, sekresi itu menyimpan cairan berlebih, kemudian bisa digunakan kembali. Ekresi, ekresi itu adalah pengeluaran. Jadi pengeluaran pada tumbuhan juga dikelola oleh jaringan parenkim. Untuk transportasi, jadi jaringan parenkim itu juga adalah alat transportasi pada tumbuhan. Kemudian untuk penyimpanan bahan makanan. Nah, jadi banyak sekali fungsi dari parenkim. Apa ciri-ciri dari parenkim? Ya, pertama berdinding relatif tipis, kemudian fleksibel, ya lentur, kemudian mengandung selulosa. Nah, ini yang kalau kita makan daun itu daun biasa lama baru hancur karena dia mengandung selulosa. Kemudian mengandung pektin ya. Mengandung pektin itu seperti modelnya pekat. Kemudian mengandung hemiselulosa. Kemudian tetapi umumnya mengandung lignin ya. Jadi jaringan parenkim ini sangat penting bagi tumbuhan. Ini bentuk-bentuk dari jaringan parenkim ya. Jaringan parenkim tumbuhan monokotil. Dan ini ya, jadi kita bisa lihat di sini di dalam penampang melintang, sel-sel parenkim itu mudah sekali didapatkan pada tumbuhan. Karena
parenkim termasuk jaringan yang sangat penting bagi tumbuhan karena tadi fungsinya sangat banyak. Kemudian yang ketiga namanya jaringan penguat ya. Jaringan penguat. Jadi jaringan penguat ini dibagi menjadi dua, ada namanya kolenkim dan sklerenkim ya. Nah, jadi apa fungsi dari kolenkim dan sklerenkim? Nah, kita bahas dulu yang pertama kolenkim ya. Ciri-cirinya bentuk dan ukurannya bervariasi. Kemudian penebalan dinding sel tidak merata. Kemudian fungsi sebagai jaringan penyokong pada batang yang muda. Jadi pada batang yang muda itu kan masih ya namanya sayap muda berarti jaringannya masih mudah patah ya. Jadi untuk memperkuat batang itu maka dibutuhkan jaringan penguat. Jaringan penguat itu namanya jaringan kolenkim ya. Terdapat pada batang seledri dan batang bunga matahari. Jadi ini contoh supaya kita bisa cepat mendapatkan jaringan kolenkim, kita bisa cari batang seledri ya yang dibuat sop dan batang bunga matahari. Ya, jadi situ banyak didapatkan jaringan kolenkim, jaringan penguat berdirinya batang karena seledri kan tidak punya batang. Begitu juga bunga matahari punya batang tapi batangnya itu tidak keras ya, banyak mengandung gabus. Kemudian sklerenkim. Jadi kolenkim tadi yang pertama itu tentang berfungsi sebagai penguat batang. Kemudian sklerenkim itu fungsinya sebagai sel-sel pertahanan, ya. Jadi sel-sel pertahanan. Nah, contoh di sini adalah daging buah pir itu akan keras, kemudian tempurung kelapa juga keras, ya, betul ya. Untuk melindungi bagian dalam batok kelapa, biasa disebut batok kelapa, ya itu keras karena terbuat dari sklerate. Jaringan sklerate itu adalah jaringan pembentuk sklerenkim, ya. Bentuknya elastis, tersusun atas selulosa, penebalan merata sehingga kuat, keras. Kemudian ada dua tipe sklerenkim, ada serat, ada sklerate. Kemudian ciri-ciri serat, ya, ini sel-selnya panjang, ramping, dan berujung runcing. Sedangkan fungsi serat memperkuat dan menyokong struktur tumbuhan. Contohnya pada tanaman yucca. Jadi ini ada tanaman ya, yucca. Nah, kemudian sel sklerate itu bentuknya pendek, tidak teratur, dinding sekunder lebih tebal, serta mengandung lignin. Jadi ini yang menyusun tempurung kelapa, sedangkan ini yang menyusun batang ya, sehingga batang semu. Nah, jadi seperti tanaman yucca ini kan tidak ada batangnya. Jadi daun-daun yang muncul itu terfokus pada satu daerah. Kemudian daun tanaman yucca ini itu sangat tergantung pada keberadaan serat ya, sebagai penyokong tegaknya daun ya. Jadi sudah ada berapa tadi yang kita bahas tentang jaringan permanen, jaringan epidermis, jaringan penyokong, ada kemudian jaringan penguat ya, penyokong, penguat, dan jaringan satu lagi tadi apa ya? Penguat ya, jaringan parenkim, jaringan epidermis, jaringan parenkim, dan jaringan penyokong atau penguat ya. Sudah 3. Sekarang kita masuk di jaringan pengangkut. Ya, jaringan pengangkut pada tumbuhan itu ada 2, ada yang disebut dengan xilem, ada yang disebut dengan phloem. Phloem ada pembuluh, xilem itu pembuluh kayu, dan phloem itu pembuluh tapis. Xilem dan phloem ya. Saya ulang kembali, xilem dan phloem. Apa fungsi xilem? Xilem banyak terdapat di daerah akar ya. Terdapat juga di daerah batang serta daun dengan jumlah yang tidak sebanyak di daerah akar. Kenapa? Karena xilem ini memiliki fungsi mengangkut sari-sari makanan dari dalam tanah untuk diantar lanjut masuk ke atas bagian tubuh tumbuhan ya. Nah, ini bentuknya, ciri-cirinya. Komponen xilem ada namanya trakea, trakeit, serat xilem, dan parenkim xilem. Jadi
Kemudian trakea, fungsinya berbentuk sel, ciri-cirinya berbentuk sel tabung. Kemudian trakea berbentuk sel tabung panjang berujung runcing. Serat xilem berfungsi sebagai penyokong dan penguat tumbuhan, jadi bersama dengan jaringan sklerenkim dan kolenkim tadi, dia membantu kekuatan tumbuhan. Kemudian parenkim xilem, ya, tempat penyimpanan cadangan makanan, ya. Kemudian satu lagi tadi namanya phloem, ya. Jadi saya lupa di sini. Jadi satu itu tentang xilem. Xilem itu fungsinya mengangkut makanan dari dalam tanah menuju ke bagian atas tumbuhan. Oke, jadi dia dibagi menjadi beberapa bentuk lagi. Kemudian hampir di semua bagian tumbuhan terdapat jaringan xilem. Kemudian ini ada gambar tentang kambium, ya. Jadi lingkaran tahunan. Jadi lingkaran tahunan itu adalah lingkaran tahun yang menandakan berapa tahun atau berapa usia dari batang itu dengan melihat lingkaran tahunan. Jadi ketika batang ditebang, kita biasa melihat lingkaran-lingkaran ini. Ya, jadi berapa jumlah lapisan lingkaran, maka bisa kita tentukan berapa usia dari batang tanaman itu. Ini untuk batang yang besar, ya. Kalau batang-batang yang kecil itu sangat sulit didapat lingkaran tahunan, ya. Kemudian jaringan yang kedua dari jaringan pengangkut adalah jaringan phloem. Jaringan phloem fungsinya adalah mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tumbuhan. Jadi ini kebalikan fungsi dari jaringan xilem, ya. Komponen phloem ada namanya pembuluh tapis, kemudian ada parenkim phloem, serat phloem serta sel-sel pengiring. Kemudian pembuluh tapis tersusun atas sel-sel bulu tapis yang ujungnya mengalami perforasi, ya. Kemudian parenkim phloem berfungsi sebagai tempat penyimpanan tepung, lemak, tanin, dan resin. Serat phloem berfungsi sebagai penyokong tumbuhan. Sel pengiring berfungsi mengatur pergerakan gula, asam amino dari dan ke dalam sel tubuh buluh tapis. Jadi fungsi phloem ini yang secara umum itu adalah membantu pengantaran hasil fotosintesis dari daun ke bagian tumbuhan yang lain. Jadi dia mengantar dari atas ke bagian bawah. Berbeda dengan xilem tadi, mengantar dari bawah sari-sari makanan, garam mineral dia angkut menuju ke bagian atas. Ini gambarnya tentang permukaan pembuluh jaringan phloem, ya, phloem. Oke. Ya. Jadi nanti ini gambarnya diperhatikan baik-baik karena dalam ujian nasional itu terkadang gambar-gambar ini menjadi gambar buta, kemudian diberikan tanda panah, kemudian nama-nama itu tinggal diberikan kode A, B, C, D, dan E. Tinggal kita tentukan, ya, itu adalah gambar apa. Jadi Ananda semua harus memperhatikan dengan seksama bentuk-bentuk atau petunjuk gambar. Ya, jadi perhatikan tanda panahnya untuk melihat lebih jelas tentang pemberian nama-nama pada gambar, ya. Nah, sekarang ini ada perbedaan susunan berkas pengangkut batang dikotil dan batang monokotil. Jadi ini perbedaannya, ya. Jadi kita bisa lihat model perbedaan monokotil dan batang dikotil. Jadi kalau kita melihat gambar ini, batang monokotil itu sel-selnya itu tidak ada namanya kambium, ya, tidak ada kambium. Sedangkan dikotil memiliki kambium. Yang lain itu mereka memiliki persamaan. Jadi perbedaannya itu dikotil memiliki kambium, sedangkan monokotil tidak berkambium. Kemudian letak-letaknya, nah jadi letak xilem dan phloem itu di daerah monokotil. Xilem itu biasa terdapat di bagian depan, sedangkan phloem biasa terdapat di daerah bagian belakang. Kemudian mereka menyebar, ya. Kemudian di jaringan tumbuhan batang dikotil, letak xilem dan phloem itu xilem di depan dari daerah kambium ini,
Kemudian di belakangnya itu ada daerah floem. Kemudian korteks itu adalah jaringan pembatas antara jaringan epidermis dan jaringan dermis, dengan bagian dalam ya. Oke, kita lanjut lagi. Jadi perbedaannya itu adalah ada tidaknya kambium. Jadi kalau ada gambar lingkarannya begini, lingkaran seperti ini warna hitam, berarti itu adalah jaringan batang dikotil. Sedangkan kalau tidak ada lingkarannya, berarti itu adalah batang monokotil. Oke. Nah, selanjutnya perbedaan susuran akar ya. Akarnya lagi tadi itu batang, sekarang akarnya. Perbedaan akarnya jelas terlihat dan nampak. Jadi akar monokotil itu banyak sel gabusnya. Sedangkan ini akarnya itu lebih padat ya. Lebih padat. Memiliki epidermis, dia punya xilem, phloem. Kemudian endodermis. Kemudian bagian tengah ini itu lebih kecil batang akar dikotil daripada monokotil. Ya, posisinya perhatikan baik-baik modelnya. Jadi bagian luar epidermis, ini xilem, phloem adalah jaringan pengangkut, endodermis adalah jaringan bagian dalam dari akar ya. Selanjutnya jaringan periderm. Jaringan periderm ini adalah jaringan pelindung sekunder pengganti epidermis pada batang tumbuhan dikotil dan gimnospermae berkayu ya. Periderm itu yang membuat kulit tumbuhan itu lebih tebal, lebih biasa terdapat jaringan gabus ya. Gabus di bawah kulitnya, ya, itu adalah periderm ya. Nah, ini. Jadi periderm itu terdiri atas phloem, jaringan gabus, pelogen, kambium gabus, dan peloderm, korteks sekunder. Jadi di kambium juga terdapat ini gabus ya. Jadi bagian tengah dari kambium itu biasa kita dapatkan jaringan gabus. Begitu juga pada di bawah kulit juga terkadang kita dapatkan namanya phloem atau jaringan gabus. Kemudian tumbuh di dalam epidermis, korteks, phloem, dan akar. Jadi hampir di semua bagian tumbuhan terdapat jaringan periderm atau jaringan gabus. Kemudian tumbuh keluar membentuk phloem dan tumbuh ke dalam membentuk peloderm. Jadi peloderm itu agak ke dalam, sedangkan bentuk terluar itu namanya phloem ya, dari periderm. Kemudian fungsinya adalah melindungi tumbuhan dari pengaruh suhu ekstrim. Jadi hampir berfungsi sebagai selimut tumbuhan ini. Kemudian mengurangi kehilangan air, jadi dia membantu kulit untuk mengatur kecepatan air keluar dari tumbuhan. Kemudian melindungi tumbuhan dari gangguan mekanis. Oke. Kemudian jadi inti dari materi jaringan tumbuhan itu, jaringan tumbuhan itu terdiri atas dua. Yang pertama tadi namanya jaringan meristem, yang kedua ada namanya jaringan dewasa atau jaringan permanen. Kemudian jaringan meristem itu dibagi menjadi dua, yaitu meristem sekunder dan meristem primer. Meristem itu adalah jaringan yang aktif membelah, ya. Kemudian primer aktif membelah, sedangkan meristem sekunder adalah lanjutan meristem primer. Kemudian yang kedua jaringan lanjutan dari jaringan meristem itu adalah jaringan dewasa atau jaringan permanen. Jaringan permanen ini ada 5 tadi kita bahas. Yang pertama ada namanya jaringan apa tadi? Jaringan epidermis, bagian luar ya. Kemudian yang kedua adalah jaringan parenkim, ya. Kemudian jaringan penyokong. Parenkim itu penyimpanan makanan. Kemudian penyokong itu ada sklerenkim dan kolenkim. Kemudian jaringan pengangkut. Pengangkut itu adalah jaringan xilem dan jaringan phloem. Yang kelima namanya jaringan periderm. Ya, masih ada satu tambahan itu, ada juga biasa dinamakan jaringan sekretori ya, jaringan darah pada tumbuhan. Jadi ketika tumbuhan terluka, biasanya jaringan sekretori itu akan berfungsi ya. Tapi kalau tidak ada luka pada tumbuhan, maka jaringan sekretori ini tidak akan mengeluarkan getah. Oke, demikian materi untuk jaringan tumbuhan pada kesempatan kali ini. Tapi sebelum saya akhiri,
Saya sangat mengharapkan bantuan subscribe akunnya, kemudian like videonya bila video ini bermanfaat. Kemudian silakan berkomen, silakan bertanya di komentar video ini di bagian bawah. Mudah-mudahan ada waktu dan kesempatan saya akan menjawab pertanyaan dan komentar Bapak, Ibu, serta Anda semua. Oke, demikian dari Guru Bahasa Caring. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.